Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rahmanita dengan NPM 21753040 dari kelas MI 4B Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 10 dari Cisco Switch Router and Wireless Essential SRWE. Oke. Pada konsep modul 10 ini akan menjelaskan tentang keamanan LAN. Oke. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari modul ini yang pertama itu keamanan titik akhir, kemudian akses kontrol, kemudian ancaman dari keamanan dua layer, kemudian MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC, kemudian serangan LAN. Oke, yang pertama adalah endpoint security atau keamanan titik akhir. Nah, network attack pada hari ini adalah di mana berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Cukup dari jaringan terbaru untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau lebih beberapa hal. Yang pertama itu distribute denial of service, data breach, kemudian malware. Apa sih DDoS itu? DDoS adalah serangan yang terkoordinasi dari banyaknya perangkat, yang dimana tujuannya itu untuk merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian untuk data breach itu serangan yang dimana server atau host data organisasi berada berkompromi untuk mencuri data rahasia. Oke, selanjutnya untuk malware. Biasa kita sering dengar ya malware. Malware itu adalah serangan yang dimana kita menginfeksi host organisasi perangkat lunak berbahaya, yang dimana akan menyebabkan suatu permasalahan. Tuh, misalnya ransomware itu seperti um, OneCry menginskripsi data pada host dan mengunci akses hingga uang tebusan dibayar gitu kan. Intinya pencurian data ya. Selanjutnya itu ada menjelaskan mengenai network security device, di mana perangkat keamanan jaringan. Ada berbagai perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi parameter jaringan dari akses luar. Perangkat ini akan menginclude dan mengikuti itu. Yang pertama itu adalah virtual private network, di mana menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh, ya kan? Kemudian untuk next generation firewall itu dia akan menyediakan inspeksi packer stateful di mana aplikasi visibilitas dan kontrol. Sistem pencegahan infusi generasi berikutnya, melindungi dari malware yang tadi masalah yang tadi ya, pengambilan data, tuh. Kemudian network access control, di mana layanan
accounting AA, kemudian autentikasi, otorisasi. Nah, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses dari berbagai jenis pengguna dan perangkat. Tuh. Selanjutnya, endpoint protection. Endpoint itu apa sih? Endpoint adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan. Tuh. Endpoint itu biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host yang masih tradisional, seperti antivirus, anti-malware ya, firewall berbasis host, dan sistem ini host-based intrusion prevention system, yaitu masih sistem pencegahan intrusi berbasis host. Kemudian endpoint uh, saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, perangkat lunak AMP, kemudian alat keamanan email EASA, dan keamanan web WSA. Selanjutnya, alat keamanan untuk email di Cisco. Perangkat email dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol SMMPT, diperbarui dengan umpan waktu yang nyata, real time feed. Kemudian yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi untuk menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA atau yang biasa disebut uh, fungsinya ya dari ESA ini. ESA, Email Security Appliance. Itu ada blokir ancaman yang diketahui, remediasi terhadap malware untuk menghindari deteksi awal. Kemudian discard, membuang email dengan tautan buruk, memblok akses situs yang terinfeksi, kemudian enkripsi konten email yang keluar untuk mencegah kehilangan data. Selanjutnya, alat keamanan untuk web ya, yang tadi itu WSA. Nah, WSA ini itu adalah teknologi mitigasi berbasis web, ya, berbasis web dari ancaman. Membantu untuk mengorganisasi, mengatasi tantangan, dan mengamankan, mengendalikan lalu lintas di web itu. Nah, itu di mana Cisco ini akan menggabungkan advanced malware protection, perlindungan, kemudian visibilitas, dan kontrol aplikasi. Kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima, dan pelaporannya. WSA dapat melakukan daftar hitam di URL, URL filtering, malware scanning, URL categories, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Oke. Selanjutnya akses kontrol, di mana kita akan mengautentikasi dengan kata sandi lokal. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode autentikasi itu dilakukan akses jarak jauh yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi login dan password pada konsol, kemudian FTY yang lain, dan aux port. Oke. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman ya di sini SSH.
yang paling lebih aman. Itu dimana karena hal ini membutuhkan username dan password. Kemudian ada metode database lokal, itu ada keterbatasannya, di antaranya akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal. Nah, itu keterbatasannya harus dikonfigurasi secara lokal. Dan metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback ya. Kemudian komponen AA atau Authentication Authorized Accounting dan menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Nah, AAA ini adalah cara untuk mengontrol yang pertama itu siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Kemudian apa yang dapat dilakukan mereka gitu. Selanjutnya untuk mengaudit tindakan yang mereka lakukan saat mengakses jaringan. Selanjutnya itu lokal autentikasi. Lokal dan berbasis server itu adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA tadi. Nah, autentikasi AAA itu menggunakan metode di mana dia akan menyimpan nama pengguna, kata sandi secara lokal di perangkat jaringan. Kemudian pengguna mengautentikasikan database, kemudian AAA dengan IDEA untuk jaringan kecil. Untuk servernya dia itu dengan menggunakan metode basis server di mana router mengakses server AAA pusat dan server AAA pusat itu berisikan nama pengguna dan kata sandi. Jadi didominasi dengan pengguna dan kata sandi. Ya. Selanjutnya, AAA ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan dalam setelah autentikasi. Nah, otorisasi ini yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka. Selanjutnya, otorisasi menggunakan sekumpulan atribut. Oke, di mana server AAA ini menyimpan log yang secara mendetail tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna. Oke, selanjutnya log berisikan banyak bidang-bidang usaha data. Nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat, ya, untuk memberikan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Selanjutnya, akses kontrol 802.1x, di mana kontrol akses berbasis protokol autentikasi. Membatasi workstation untuk terhubung ke LAN. Kemudian server autentikasi itu tersedia untuk layanan apapun. Oke. Dengan autentikasi ini berbasis port ini, perangkat di jaringan memiliki peran khusus. Yang pertama itu menjadi klien, kemudian switch, kemudian server autentikasi. Perangkat ini menjalankan perangkat lunak klien sesuai dengan port ya. Untuk perangkat berbasis kabel ya atau kabel. Kemudian untuk switch itu
perantara klien untuk server autentikasi, di mana akan memverifikasi informasi dengan server autentikasi. Dan menyampaikan respon klien, perangkat ini juga dapat bertindak sebagai autentikasi untuk akses nirkabel. Kemudian autentikasi server, di mana akan memvalidasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses nirkabel itu ya. Selanjutnya layer 2 security threat ya. Di mana bisa dilihat ya di samping ini. Ini menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dan elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, administrator jaringan dengan rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi layer 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN, kemudian firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini ya. Selanjutnya, untuk mengganti kategori tag-nya sendiri itu keamanan hanya memiliki as the weakest like in the system, tautan terlemah dalam sistem. Dan lapisan 2 dianggap sebagai lapisan tautan lemah ya, yang paling rendah gitu. Itu karena LAN secara tradisional berada di bawah administrasi satu organisasi. Jadi saat ini mempunyai semua orang itu perangkat terhubung ke LAN. Oke. Pada layer 2 security threat ini akan mengkategorikan yaitu ada MAC double attack, VLAN attack, DHCP attack, ARP attack, kemudian address spoofing attack, STP attack. Nah, kemudian untuk solusinya itu port security, keamanan port, kemudian pengintaian DHCP, kemudian inspeksi ARP dan dinamis. Ya. Kemudian penjagaan IP search. Ya. Nah, di lapisan 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Nah, strateginya itu untuk mengamankan itu yang pertama itu selalu menggunakan varian amal protokol ya. Kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of bound untuk mengelola perangkat, kemudian menggunakan VLAN, menggunakan ACN. Oke. Kemudian MAC address table attack. Nah, diingat bahwa membuat sebuah keputusan untuk penerus switch LAN layer 2 ini membuat tabel berdasarkan alamat MAC ya, membuat alamat MAC. Tabel alamat MAC itu disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien. Oke. Selanjutnya, semua tabel MAC itu memiliki ukuran yang tetap dan akibatnya seluruh saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Nah, serangan MAC address ini memanfaatkan batasan dengan memborbardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu ya, hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Selanjutnya, saklar memerlukan tingkat beberapa unicast yang tidak dikenal dan mulai melakukan dan membanjiri semua lalu lintas.
Nah, di sini ada catatan bahwa lalu lintas akan flooding itu hanya di dalam LAN dan VLAN lokal saja. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas LAN dan VLAN untuk terhubung ke pelaku ancaman. Kemudian, mitigasi serangan. Mitigasi serangan dari alamat MAC ini itu apa yang membuat alat Markov dapat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya itu saklar kalisnya itu 6500 dapat menyimpan 132 tuh. Alasan lain mengapa serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya memengaruhi saklar lokal, tetapi juga saklar lapisan. Selanjutnya, apa nih? LAN attack. Serangan LAN ini memungkinkan untuk lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat dari VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam dalam VLAN hopping attack ini, aktor ancaman akan mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar ya, untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar ya. Pelaku ancaman ini mengkonfigurasi host untuk memalsukan spofnya ya ini. Tuh. Selanjutnya, pelaku ancaman adalah situasi tertentu dapat menyematkan tag ini menyembunyikan ya. Nah, adapun langkah-langkahnya itu yang pertama itu pelaku ancaman mengirimkan penanda ganda bingkai ke saklar. Kemudian yang kedua, frame tiba di switch pertama dan dilihat tag ya. Pertama, switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN asli saklar menuliskan paket yang keluar ya. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah bingkai itu telah sampai ya. Frame itu telah sampai dan tidak memiliki pengetahuan bahwa seharusnya jadi untuk mencapai ke step 3 ini nggak ada unsur VLAN sama sekali tuh. Kemudian VLAN double tagging attack count itu serangan penanda ganda VLAN bersifat searah dan hanya berfungsi ketika attack is connect. Attack itu terhubung ke port yang berada di VLAN asli dan port trunk. Idenya adalah penanda ganda memungkinkan penyerang VLAN jika diblokir beberapa jenis konfigurasi akses. Mitigasi serangan VLAN itu ada beberapa pencegahannya. Yang pertama itu menonaktifkan DTP, kemudian menonaktifkan DTP trunking, kemudian memastikan VLAN itu hanya digunakan untuk link trunk. Kemudian DHCP message itu bersifat secara dinamis, memberikan informasi konfigurasi IP terhadap alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Itu ada serangan DHCP, di mana itu ada dua jenis serangan, itu DHCP starvation dan DHCP spoofing. Keduanya itu sering dikurangi dengan pertama itu ada DHCP starving attack, di mana tujuan serangan itu membuat DOS untuk menghubungkan ke klien. DHCP spoofing attack itu ketika server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi palsu kepada klien yang sah. Tuh. Kemudian ARP attack. ARP attack itu untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP tujuan. Nah, IP yang cocok dapat permintaan ARP dan balasan ya. Kemudian, atasi serangan dari spoofing. Yang pertama itu pemalsuan IP address adalah saat pelaku ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain. Jadi itu harus pemalsuan ya untuk mengatasi serangan. Kemudian yang kedua itu serangan MAC terjadi ketika ancaman mengubah alamat host mereka agar dapat sesuai dengan alamat MAC lain. Jadi eh, spoofing ya, spoofing pengubahan alamat IP gitu kan. Selanjutnya saat host mengirimkan lalu lintas, akan memperbaiki kesalahan dan menyetel kembali alamat MAC dari port aslinya. Jadi mereset ya kan. Kemudian serangan dari STP. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi STP untuk melakukan serangan spoofing root break dan mengubah topologi jaringan. Penyerangan ini kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung ya. Untuk melakukan serangan manipulasi itu uh, harus memaksa perhitungan ulang spanning tree ya. Nah, selanjutnya adalah pengintaian CDP, Cisco Discovery Protocol. Oke, adalah protokol pengumuman layer 2 berpemilik diaktifkan untuk perangkat Cisco secara default ya. Eh Informasi CDP ini dikirimkan melalui port yang mengaktifkan CDP dalam siaran berkala, tidak terenskripsi dan tidak terautentikasi ya. Kemudian uh, pengintaian CDP. Untuk mengurangi CDP itu ada beberapa cara. Yang pertama itu untuk menonaktifkan CDP secara global itu uh, pada perangkat menggunakan no CDP run, kemudian global konfigurasi mode. Untuk mengaktifkan CDP secara global itu menggunakan CDP run. Kemudian cara yang kedua untuk menonaktifkan CDP pada port menggunakan perintah no CDP enable. Kemudian untuk mengaktifkan kembali itu CDP enable. Oke. Oke, ini sudah termasuk modul praktik dan kuis ya. Oke, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.